Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdina Nurul Rizkia, NIM 20510103015, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C4 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Citik Jember. Di sini saya akan mempresentasikan perilaku komunikasi dan organisasi pendidikan yang diampuh oleh Ibu Siti Aminah MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi pendidikan. Saya mendapatkan 3 pembahasan. Yang pertama, komunikasi organisasi pendidikan, yang kedua, komunikasi internal pendidikan, dan yang ketiga, komunikasi eksternal. Komunikasi organisasi pendidikan adalah 3 kata yang sudah sangat akrab bagi siapapun, apalagi bagi mereka yang berada di dunia pendidikan. Antara dosen dan mahasiswa maupun antara siswa dan guru. Sudah dapat dipastikan terjalin interaksi dalam hubungan komunikasi timbal balik. Komunikasi akan terjalin dengan baik apabila gagasan-gagasan atau suatu ide dibahas dikomunikasikan dalam suatu musyawarah antara komunikator dengan komunikan sehingga terjadi pemahaman tentang informasi atau segala sesuatu yang menjadi pokok dari pembahasan yang akan bermuara pada kesepakatan dan kesatuan pendapat. Pendidikan umumnya adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti atau karakter, kekuatan batin, pikiran atau intelek, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Hakikat proses pendidikan ini sebagai upaya untuk mengubah perilaku individu atau kelompok agar memiliki nilai-nilai yang disepakati berdasarkan agama, filsafat, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam konteks ajaran Islam, hakikat pendidikan adalah mengembalikan nilai-nilai ilahiyah pada manusia atau fitrah dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis, sehingga menjadi manusia berakhlakul karimah, seperti dalam ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Komunikasi merupakan sarana untuk terjadinya hubungan antar seseorang dengan orang lain. Dengan adanya komunikasi, maka terjadilah hubungan sosial, karena manusia adalah sebagai makhluk sosial di antara yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, sehingga terjadinya interaksi timbal balik. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi pendidikan adalah aspek komunikasi dalam dunia pendidikan atau komunikasi yang terjadi pada bidang pendidikan. Jadi segala interaksi yang berhubungan dengan semua aspek pendidikan yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Yang kedua, yakni komunikasi internal. Komunikasi internal adalah proses komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh individu baik dalam internal perusahaan baik secara formal maupun informal. Baik, prinsip-prinsip komunikasi internal yang harus dimiliki. Yang pertama adalah bersikap terbuka, yang kedua mengembangkan kebiasaan untuk berdiskusi, yang ketiga berbicara secara meyakinkan, yang keempat bersifat empati dan simpatik, dan yang kelima bertindak sebagai pembimbing bukan pendorong. Seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 63 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ya'lamullaha ma fi qulubihim fa'arid anhum wa idhum wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha. Al-ayah, yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang dia di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka qaulan baligha, perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Yang dimaksud dengan qaulan baligha adalah
to the point atau berbicara sesuai dengan apa yang dibicarakan, atau biasa disebut mudah dimengerti oleh orang lain. Pembahasan yang ketiga yakni komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi antara pimpinan organisasi pendidikan dengan khalayak di luar organisasi, semisal dengan orang tua siswa, komite sekolah, kepala desa atau kepala kelurahan di mana sekolah berada, dan pihak lain yang berada di luar komponen sekolah. Dalam dunia pendidikan terdapat unsur-unsur komunikasi yang dapat dibagi ke dalam 3 unsur penting, yaitu 1. Komunikator, 2. Komunikan, 3. Pesan itu sendiri. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan adalah melalui komunikasi yang efektif pada lembaga pendidikan Islam, khususnya yang terlihat dari pelayanan terbaik pihak manajemen sekolah, kualitas dan keunggulan lulusan sebagaimana harapan stakeholders, maka keterampilan komunikasi untuk para personil sekolah memang menjadi tugas manajer dan pimpinan sekolah untuk selalu ditingkatkan agar semakin jelas manfaat atau kontribusi keterampilan dan efektivitas komunikasi dalam mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Komunikasi dalam organisasi menjadi titik sentral dalam setiap proses dan hubungan kemanusiaan yang menyangkut kepribadian, sikap, dan tingkah laku. Komunikasi timbal balik memiliki peranan penting dalam pergaulan manusia, sedangkan komunikasi interpersonal sangat menentukan keberhasilan komunikasi timbal balik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.